Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas yaitu tanda-tanda bahwa kita ini diserang oleh makhluk gaib. Seperti kita ketahui bahwa makhluk gaib itu bisa menjadi kawan kita, bahkan bisa menjadi pembantu kita, dan juga bisa kita suruh gitu ya. Tetapi ada juga makhluk gaib itu yang menjadi lawan kita, menjadi musuh kita. Layaknya seperti kita manusia gitu ya. Kadang juga bisa menjadi lawan, kadang juga bisa menjadi kawan. Nah, ada beberapa faktor ya, atau beberapa penyebab sehingga kita ini diserang oleh makhluk-makhluk gaib tersebut. Misalnya kita sedang tidak sopan atau kita tidak sopan santun ketika berada di tempat atau wilayahnya, atau juga kita meludah ataupun kencing sembarangan di tempat-tempat tertentu yang tempat tersebut itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib atau bangsa jin. Atau ketika kita berada di tempat yang itu tempat sakral atau tempat-tempat tertentu dan kita berada di tempat tersebut itu dianggap mengganggu ya. Kita ini dianggap mengganggu bangsa mereka, sehingga mereka itu akan menyerang kita, akan memburu kita gitu ya. Nah, lalu apa saja sih tanda-tandanya kalau kita ini sedang diserang oleh makhluk gaib ataupun diteror oleh makhluk gaib? Tanda-tanda yang pertama, biasanya orang tersebut itu pikirannya itu menjadi kacau. Pikirannya ini akan menjadi tidak menentu gitu loh. Karena apa? Sistem yang mereka bangun ketika menyerang manusia adalah pikirannya ini dikacaukan terlebih dahulu, sehingga kalau pikirannya ini sudah dikacaukan, mereka itu tidak akan bisa berpikir secara jernih dan juga berpikir secara logis, itu tidak akan bisa. Karena apa? Pikirannya sudah dikacaukan terlebih dahulu, sehingga dia akan banyak melamun gitu ya. Maka dia tidak akan bisa mengambil sisi yang mana yang baik, sisi mana yang buruk, itu sudah tidak bisa membedakan karena pikirannya dulu yang diserang. Dan biasanya ketika pikiran ini sudah diserang atau sudah menjadi kacau, itu jiwa kita itu biasanya menjadi gelisah. Ketika pikiran sudah diserang atau sudah kacau, itu jiwa ini itu menjadi gelisah, menjadi was-was gitu. Itu biasanya tanda-tanda yang pertama. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang diserang oleh makhluk gaib itu biasanya kepala orang tersebut itu akan mendadak pusing. Bahkan kalau ketika pusingnya ini berkelanjutan atau saking sakitnya, itu bisa sampai mual-mual. Ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh tabrakan energi negatif dari makhluk gaib tersebut, sehingga akan mengakibatkan kepalanya ini menjadi pusing. Karena apa? Yang diserang ini adalah pikiran. Nah, ketika pikiran mau diserang, otomatis dia akan masuk ke dalam kepala kita. Nah, ketika dia masuk, inilah akan terjadi benturan negatif, benturan energi negatif dari makhluk gaib tersebut. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang diserang oleh makhluk gaib, biasanya orang tersebut akan mengalami demam secara mendadak. Entah itu badannya panas, kemudian dingin lagi, kemudian panas lagi, kemudian dingin lagi. Dan biasanya ketika dia merasakan seperti itu di waktu-waktu tertentu.
Misal mungkin mau maghrib atau setelah maghrib itu dia mengalami seperti itu. Ini di waktu-waktu tertentu ya sahabat. Jadi ketika di tiap hari kok panjenengan di waktu-waktu tertentu, entah di jam 7 pagi atau jam 6 sore gitu ya, panjenengan merasakan demam yang mendadak gitu nah, panas kemudian dingin lagi kemudian panas lagi, itu sudah berarti bahwa panjenengan ini itu diserang oleh makhluk gaib dan panjenengan harus mengatasi itu semua. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang diserang oleh makhluk gaib, biasanya orang tersebut akan merasa diawasi secara terus-menerus oleh orang. Padahal di sekelilingnya ketika dia berjalan itu tidak ada yang mengawasi, tetapi dia merasa dari instingnya, dari dalam hatinya yang paling dalam, dia merasa bahwa dia itu diikuti oleh orang, dia itu diawasi oleh orang. Nah, ketika Anda sudah merasa seperti ini, berarti panjenengan ada apa-apanya di dalam diri panjenengan. Maka panjenengan harus bawa kepada orang pintar, tanyakan kepada yang ahlinya gitu ya, kenapa kok saya seperti ini. Jangan-jangan panjenengan ini salah satu orang yang akan diserang oleh makhluk gaib. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang diserang oleh makhluk gaib, biasanya orang tersebut akan merasa ketakutan secara terus-menerus, dan ketakutnya ini itu tidak logis. Takutnya ini tidak logis, tidak seperti biasanya gitu ya. Dia akan merasa ketakutan, entah itu dia melihat dari makhluk-makhluk gaib atau dari bagang gaib, dia akan merasa ketakutan, atau bisa juga dia ini diserang atau diteror melalui bisikan-bisikan, sehingga dia akan menjadi takut, dia akan menjadi penakut, sehingga ketika dia takut yang berlebihan, maka otaknya yang tadi tenang itu akan menjadi kacau, sehingga dia tidak berpikir logis gitu ya. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang diserang oleh makhluk gaib, biasanya orang tersebut itu juga akan merasakan bahwa jantungnya ini, detak jantungnya gitu ya, detak jantungnya itu lebih kencang daripada normal. Nah, lebih kencang daripada biasanya. Kalau normalnya itu deg 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 itu normal, maka ketika dia diserang oleh makhluk gaib itu akan agak kencang, deg 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 deg. Padahal pada waktu tersebut dia tidak kecapean, atau dia tidak merasa takut atau merasa ini ya demam panggung, tetapi nggak tahu kenapa jantungnya ini akan berdetak lebih kencang. Nah ini loh tanda-tandanya bahwa Anda ini ada indikasi diserang oleh makhluk gaib. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang diserang oleh makhluk gaib, biasanya orang tersebut itu akan menjadi linglung. Orang tersebut akan menjadi bingung. Karena apa? Karena ketika dia selalu melamun, pikirannya kacau, dan dia diikuti, dia dimasuki oleh makhluk gaib, maka sukmanya di dalam dirinya, sukmanya ini akan terhimpit, sehingga dia ini akan dikuasai oleh makhluk gaib. Bahkan sukmanya itu akan hilang, sukmanya itu akan ditarik. Bisa saja ini kalau sudah sampai parah gitu ya, kalau sudah sampai kelewat batas, itu sukmanya bisa ditarik oleh makhluk gaib tersebut. Dan ketika dia sudah sukmanya sudah terhimpit di dalam tubuhnya dan dirinya ini dikuasai oleh makhluk gaib, sukmanya juga sudah dikuasai oleh makhluk gaib, maka dia itu tidak mempunyai semangat untuk hidup, maka dia akan kadang mempunyai pikiran untuk bunuh diri ataupun yang lainnya. Itu biasanya kalau orang yang diserang oleh makhluk gaib yang sudah taraf berat ya, yang sudah taraf tinggi gitu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang diserang oleh makhluk gaib, biasanya orang tersebut itu akan selalu ingat atau diingatkan tentang tempat-tempat tertentu atau benda-benda bertuah.
ketika dia mengalami sakit atau ketika dia mengalami kacau pikirannya, dia akan dilihatkan, dia akan diingatkan oleh tempat-tempat yang dari mana asalnya makhluk gaib tersebut. Jadi ketika dia dari tempat yang disakralkan, maka dia akan ingat terus tempat itu. Dia akan ingat terus tempat yang disakralkan tersebut. Karena apa? Makhluk gaibnya itu dari situ. Seperti juga benda bertuah. Kalau benda bertuah itu ada khodamnya, dan ketika khodamnya itu tidak suka dengan kita, maka kita juga akan diingatkan dengan benda-benda bertuah tersebut. Maka jangan sembarangan menyimpan benda bertuah gitu ya, atau kita mengambil benda bertuah dari tempat yang kita tidak tahu. Ini biasanya khodamnya ini akan mengganggu kita. Ini yang dinamakan oleh khodam jahat, sahabat. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya orang yang diserang oleh makhluk gaib, itu biasanya orang tersebut akan sering mimpi buruk. Dia akan selalu mengalami mimpi buruk, entah itu dia dikejar makhluk gaib atau yang lainnya. Tapi dia setiap harinya atau seringlah dia akan mengalami mimpi buruk tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu biasanya dia juga bisa merasa sial. Dia akan selalu merasa sial, dia akan selalu merasa tidak beruntung. Ini karena apa ya? Karena dia sudah tidak bisa berpikir logis. Pikirannya sudah kacau sehingga dia akan merasa sial, dia akan selalu sial. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya orang yang diserang oleh makhluk gaib, biasanya orang tersebut akan mengalami mudah kesurupan. Dia akan sering kesurupan, bahkan terlalu mudah dia kesurupan. Ini karena apa? Dia sudah dimasuki, dia sudah ibaratnya pintu gerbangnya ini sudah terbuka. Jadi dia dimasuki makhluk gaib, keluar masuk, sehingga ketika dia sudah gerbangnya ini sudah terbuka dan dia selalu dilewati makhluk gaib, masuk keluar masuk, itu akan selalu kerasukan, akan mudah untuk kerasukan. Ini kalau juga sudah taraf yang terlalu tinggi ya sahabat. Kemudian tanda-tandanya juga yang terakhir adalah di badan-badan tertentu atau di anggota tubuh tertentu ini akan merasa sakit. Ini kalau sudah taraf yang tinggi, sudah yang taraf berat. Maka di tubuh-tubuh atau di bagian tubuh tertentu ini akan mengalami sakit, akan merasakan sakit. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda orang yang diserang oleh makhluk gaib. Makanya ketika panjenengan sudah mengetahui tanda-tandanya tersebut, panjenengan juga harus menjaga sikap, selalu bersikap baik dimanapun saja kita berada, entah itu kita berada di sawah, di tempat tertentu, ataupun di yang lainnya. Kita harus sopan santun, jangan meludah sembarangan, jangan berkencing sembarangan, dan yang penting jangan menyalahi ya, kita jangan mengotori alam ini. Karena apa? Kalau penghuninya ini tidak terima, maka kita akan diserang oleh mereka. Dan jangan lupa panjenengan juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang menguasai para makhluk gaib, yang merajai para makhluk gaib, sehingga ketika kita diserang oleh makhluk gaib, kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.